Padahal mohon maaf kami umat Islam mencintai Nabi, makanya kami adakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan dilakukan semuanya dengan protokol kesehatan. Pakai masker, tidak ada yang pakai masker, dibagi-bagikan masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu nazim. Sahabat surga Cahaya Hati News dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini ampunan, diberikan oleh Allah rahmat, diberikan oleh Allah berkah fid dunya wal akhirah. Yang khususnya sedang menonton siaran TV Cahaya Hati TV News ini, insya Allah minal aminin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kami sampaikan fakta terkini, kami sampaikan berita aktual, kami sampaikan berita kebenaran, kami sampaikan sesuai dengan sunnah Rasul. Kul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Video dahsyat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Habib Rizik Syihab bongkar pelanggaran prokes Muldoko, Mahfud dan Jokowi. Wallahu Akbar, luar biasa. Sabtu 24 April 2021. Fakta kini.info Jakarta. Video di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Habib Rizik Syihab bongkar pelanggaran prokes Muldoko, Mahfud dan Jokowi. Muldoko mengadakan acara, yaitu pertemuan dari partai yang mohon maaf lahir batin diambil alih, berusaha untuk diambil alih di kota Medan. Lalu apa yang terjadi? Berkerumun di sana, berkumpul di sana. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada tindakan, tidak ada pelanggaran, tidak ada denda, dan bahkan tidak ada dipidanakan. Masya Allah. Apakah karena dia orang istana presiden? Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, kami sampaikan, kalian yang bisa menilai, kalian yang bisa menjawab, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi Bapak Mahfud MD, apa yang dia lakukan? Subhanallah, dia informasikan ke seluruh rakyat Indonesia yang mau menjemput, silahkan. Semana sih banyaknya penjemputan Al-Habib Muhammad Rizik, berawal dari sanalah datangnya kerumunan karena orang cinta, rindu. Dan akhirnya subhanallah, berapa banyak mohon maaf Kapolda yang dicopot, berapa banyak mohon maaf lahir batin bupati yang dicopot, lurah yang dicopot. Allahu Akbar. Kemudian Bapak Jokowi, subhanallah, ini penguasa kita, saat ini sedang menjadi presiden kita. Tapi seharusnya ingar sosong tulodo ing madio mangun kurso tut uri handayani. Harusnya dia menjadi contoh, dia menjadi pelopor, dia menjadi salah satu sosok yang bisa memberikan kebaikan, ya, dan contoh-contoh yang baik. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf, terjadi pelanggaran prokes yang begitu dahsyat di kota NTT. Bahkan ditandai dengan cara bagi-bagi bajukah, apakah namanya. Karena kalau sudah bagi-bagi, mesti itu sudah direncanakan. Tapi apa yang terjadi? Jangankan mohon maaf lahir batin ditangkap, dilaporkan pun tak bisa. Ada apa ini? 3 tanda tanyanya, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabatku yang dirahmati Allah, lihat betapa luar biasanya Al-Habib Muhammad Rizik Syihab melakukan mohon maaf, ya, pelanggaran prokes lewat Maulid Nabi. Kalaulah itu dianggap subhanallah keji, sebetul-betulnya keji. Masa Maulid Nabi dianggap itu mohon maaf lahir batin sebuah pelanggaran yang begitu dahsyat dan luar biasanya. Padahal mohon maaf kami umat Islam mencintai Nabi, makanya kami adakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan dilakukan semuanya dengan protokol kesehatan. Pakai masker, tidak ada yang pakai masker, dibagi-bagikan masker. Cuci tangan dimanapun tempat disiapkan. Kemudian apa yang terjadi, sahabatku yang dirahmati Allah, yang paling luar biasa dahsyatnya, yaitu beliau pun mengakui kesalahan. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, imam besar umat Islam. Lalu beliau membayar 50 juta. Tapi kenapa sampai detik ini masih dipidanakan? Kemudian diangkat lagi kasusnya beliau yang lain, yaitu mohon maaf pelanggaran protokol kesehatan pernikahan putrinya yang tercinta. Subhanallah, dia tidak minta orang datang, tapi orang yang ingin datang. Kenapa? Saking cintanya sama beliau, saking ingin berbagi kebahagiaan kepada beliau.
Sudah lama tidak bertemu dengan beliau. Orang suci nan suci dari kota suci, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah, dicari lagi pelanggarannya. Ketika beliau sedang berobat, orang sakit berobat, dicari kesalahannya, dianggap dia mohon maaf sebagai orang yang menyebarkan virus. Padahal Masya Allah seharusnya berterima kasihlah para mercy. Kenapa? Karena mohon maaf dia berusaha untuk mendatangi rumah sakit untuk merawat dirinya kalau memang dia ada sakit atau tidak. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi? Beliau diintimidasi, beliau dikatakan sekarat, beliau dikatakan mau mampus, beliau dikatai yang tidak. Makanya beliau daripada mohon maaf merusak citra rumah sakit, beliau keluar dari rumah sakit. Sahabatku yang rahmat Allah, inilah fakta yang real, inilah fakta yang terjadi. Namun apa yang terjadi sahabatku yang rahmat Allah, pasti JPU tidak akan pernah mau mendengar. Karena almar'u yaghiru fi hazi salasah. Nabi itu sudah pernah bilang. Apa kata Nabi Muhammad? Orang itu berubah karena 3 perkara. Yang pertama, qaribun minal muluk. Kalau sudah dekat dengan penjabat, penjabat datang kepada jaksa penuntut umum, kalau bisa cari pasal ini, cari pasal ini, cari pasal ini, dan supaya bisa dia benar jadi salah. Subhanallah. Dan ini mengatakan adalah orang muslim yang sekarang mohon maaf sudah mendapatkan jabatan yang posisinya enak, yang mohon maaf lahir batin, sampai-sampai dia pernah berkata, andaikan pun malaikat turun, maka dia akan jadi iblis. Na'udzubillah min zalik. Maka oleh sebab itu sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat, wal walayat, kalau sudah dapat jabatan, orang mesti akan berubah. Na'udzubillah min zalik. Kemudian apa yang terakhir kata Nabi Muhammad, wal ghani'a min ba'dil faqara. Dulunya orang miskin, sekarang sudah dekat dengan penguasa, dengan penjabat, sudah mendapatkan jabatan, akhirnya dia kaya mendadak. Subhanallah. Tapi Nabi punya janji juga, wa man lam yadghiru fi hazi salasah. Siapapun yang tidak pernah berubah dengan 3 perkara ini, maka kata Nabi Muhammad, fahuwa aklu qawiyu, dialah orang yang punya akal sehat. Artinya kalau orang berubah karena dekat dengan penjabat, mendapatkan jabatan dan kaya mendadak, maka sesungguhnya dialah orang yang akalnya lemah, dialah orang yang akalnya tidak sehat. Tapi orang yang tidak berubah, istiqomah, tetap mendukung yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqum. Maka apa yang terjadi? Sesungguhnya dialah orang yang punya akal sehat. Wal mustaqimu fi sabilillah, dialah orang yang istiqomah di jalan Allah. Sahabat, kami sampaikan fakta real dan sesuai dengan sunnah Rasul. Kul al-haqqu law kana murah. Katakan kebenaran walaupun kau berada di balik jeruji besi. Sekian, terima kasih. Silahkan nilai dan jangan lupa like, share, and comment. Dan komen yang terbaik, berikan yang baik-baik agar kita menjadi orang yang merevolusi akhlak daripada penguasa dan penjabat kita yang ada di Indonesia ini. Sebarkan seluas-luasnya agar bisa menjadi ladang jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kongres luar biasa KLB Partai Demokrat yang digelar secara ilegal oleh Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko, yang nyata-nyata membuat kerumunan dengan langgar prokes, bahkan telah menyebabkan terjadinya bentrok fisik sehingga mengganggu ketertiban umum dan mengganggu keamanan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret 2021. Ternyata lagi-lagi dibiarkan oleh kepolisian maupun kejaksaan. Apa karena gembong pelakunya orang istana presiden sehingga super tebal hukum? Yang kelima, dan ini yang paling fenomenal, sekali lagi saya nyatakan ini paling fenomenal. Pada tanggal 23 Februari 2021, Presiden Jokowi menggelar kerumunan ribuan massa tanpa prokes, bahkan lempar bingkisan yang sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Alih-alih kerumunan Jokowi dan pelanggaran prokes ini diproses hukum oleh kepolisian dan kejaksaan, bahkan masyarakat yang melapor ditolak, serta tanpa punya rasa malu, Mabes Polri langsung menyatakan tidak ada pelanggaran prokes. Kenapa? Apa karena pelakunya adalah seorang presiden sehingga boleh suka-suka langgar hukum secara terang-terangan yang disaksikan jutaan rakyat melalui media massa maupun media cetak maupun media elektronik? Anehnya, kerumunan bandara yang tanpa prokes tidak pernah diproses hukum. Tapi dibahas luas oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, tapi tidak diproses hukum. Anehnya kerumunan bandara yang tanpa prokes tidak pernah diproses hukum. Dan Menko Polhukam RI Mahfud MD yang mengumumkan dan mempersilahkan massa untuk datang ke bandara tidak dituduh sebagai penghasut kerumunan.
Berbeda dengan kerumunan Maulid di Petamburan yang sudah mengikuti proses dan jumlah masanya tidak sebanyak kerumunan bandara. Justru kepolisian dan kejaksaan sangat heroik memprosesnya, sehingga saya dan panitia Maulid dituduh sebagai penghasut kerumunan serta dijerat dengan pasal hasutan. Disinilah kepolisian dan kejaksaan telah melakukan mufakat jahat dalam menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan. Logika berpikir kepolisian dan kejaksaan yang menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan adalah logika sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah, alhamdulillah.